Kebumen pada waktu itu dibawa di Kebumen oleh para pendakwah Islam dari Jogja. Salah satunya kalau tidak salah itu penghulu Rusab. Pendakwah itu menetap dan mendirikan masjid. Mereka mewariskan keterampilan membatik di sekitaran timur Sungai Lopulo. Sejarah batik Kebumen dan kebudayaan batik yang awalnya hanya menjadi kebudayaan kerajaan dan keraton, akhirnya juga masuk ke Kebumen. Kemudian meluasnya batik dari keraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan banyaknya keluarga keraton yang pindah ke daerah-daerah luar Jogja dan Solo karena tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Keluarga keraton itu membawa pengikut. Nah, pengikutnya ini ke daerah baru seperti Kebumen. Di Kebumen kerajinan batik terus dilanjutkan dan kemudian menjadi mata pencaharian warga Kebumen seperti itu. Respon saya untuk batik Kebumen itu sebetulnya sangat luar biasa sekali. Mengapa? Karena selama pengalaman saya bergelut di usaha batik ini, ternyata batik Kebumen itu memiliki ciri khas atau pakem yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah penghasil batik lainnya termasuk Jogja, Solo maupun Pekalongan. Ini kita buktikan ketika kita banyak mengikuti event-event pameran, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah atau di daerah lainnya. Batik Kebumen, terutama batik klasiknya itu tidak akan ditemui sama di stand-stand pameran manapun. Dan ini juga yang menjadi sebuah harapan besar kita pengrajin batik Kebumen. Karena apa? Banyak kolektor-kolektor batik dari khususnya DKI Jakarta yang itu lebih mencari batik Kebumen ketimbang batik-batik lainnya, justru dari pertimbangan ciri khas itu, ciri khas tersebut. Ciri khas dari batik Kebumen, wah kalau diceritakan sangat luar biasa sekali menurut saya. Pertama, Kebumen itu memiliki motif yang turun-temurun dari dulu dan tetap dipertahankan selalu sama, baik itu konstruksi dari motif maupun insen-insennya. Seperti contoh untuk motif celorotan atau mancungan yang kini lebih dikenal dengan nama sirikit, itu adalah sebuah motif jagatan dikemas seperti celorotan seperti atau mancungan yang kini dikenal sebagai sirikit. Karena apa? Dulu motif tersebut pernah dipesan oleh Ratu Thailand sehingga lebih familiar dengan sebutan nama sirikit. Kemudian jagatan itu kalau di Jogja namanya Sekar Jagat penyebutannya, tapi Kebumen memiliki namanya jagatan. Nah, jagatan itu nanti ada turunan-turunannya motif itu seperti jagatan sawahan, kemudian jagatan buntal, ada jagatan rantai yang hasil dari seluruh pengrajin di Kebumen unsurnya pasti akan sama atau pakainya sama, hanya perbedaannya pada tingkat kehalusan dari pembatiknya saja. Di Pawitah Batik sendiri yang kami produksi, kami sifatnya masih home industry atau pengrajin bisa dikatakan menengah ke bawah. Kita semua batik kita produksi, termasuk di sini ada batik klasik Kebumen sesuai dengan pakem. Selain kita memberdayakan pengrajin-pengrajin tulis dari seputaran Tanurasan atau Desa Komositi, kita juga mendapat kemitraan dari pengrajin batik Desa Jemur, Kecamatan Penyaguan yang memang sudah terkenal paling halus untuk batikan klasiknya. Kemudian kita juga memproduksi batik cap dengan motif-motif kontemporer. Kita lebih memilih kontemporer karena memang kalau untuk batik-batik cap yang klasik Kebumen, pengerjaannya memang sedikit lebih rumit karena di sana juga ada namanya proses nerusi atau dicap bolak-balik. Kalau untuk yang kontemporer produksinya lebih cepat. Kemudian untuk hasil pewarnaan dan motifnya juga kita lebih berani atau lebih kekinian. Jenis dan bahan pembuatan batik sebetulnya sama atau standar lah dengan pengrajin lainnya. Kita gunakan kain mori atau kain katun putih
dengan berbagai jenis. Jadi untuk di kami itu ada beberapa proses. Ketika kita membuat untuk batik kombinasi, itu kita gunakan kain yang namanya primalar atau di sini lebih banyak disebut dengan jenis TB. Kemudian untuk batik cap kita lebih sering atau cenderung menggunakan namanya kain Prima Mercedes Sanforis. Itu kelebihannya nanti adalah di pewarnaan lebih tajam, karena untuk cap kita menggunakan pewarna sintetis sejenis Remasol. Kemudian untuk yang batik klasiknya kita lebih menggunakan kain Primissima atau kain yang kita gunakan kain yang sudah paling kualitas tinggi atau yang terbaik dari sisi gramasi maupun dari hasil pewarnaan. Karena kita kalau untuk batik yang klasik kita gunakan pewarnaan sintetis naptol sesuai pakem dari batik Kebumen itu sendiri. Nah kemudian ada juga namanya sebenarnya canting, itu memang untuk lebih ke batik tulisnya. Kemudian untuk canting tembaga untuk batik cap, dan seperti biasa mungkin alat-alat pembantu seperti wangkring, kemudian kita butuh seperti kuali atau apa ya bisa dikatakan itu untuk yang proses perebusan. Untuk proses batik tulis memang awal dari kain mori yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran standar. Kita menggunakan panjang 2 meter 40 cm. Kemudian langkah pertama adalah proses mola, yaitu kita ambil kayak kita menggambar pada permukaan kain putih itu sendiri sesuai dengan pola yang kita inginkan. Kemudian adalah proses mutih. Mutih itu adalah kita menempelkan malam atau menggunakan canting atau lilin itu ke kain yang sudah kita pola tadi. Kemudian setelah selesai untuk proses pencantingan di motif awal, itu nanti kita proses perebusan terlebih dahulu, karena ini batik klasik yang memang pakemnya rata-rata menggunakan 2 kali pelorotan. Setelah kita celup dengan warna biru. Nah setelah itu setelah proses perebusan dan kering, baru kita mencanting lagi. Namanya prosesnya adalah biron. Biron itu jadi dari kain yang habis putih tadi kita beri pola kembali sebagai pola pelengkap, kemudian kita finishing pencantingan, proses pencantingan adalah di situ. Setelah itu baru kita celup ke warna kuning, itu prosesnya namanya nguning. Setelah itu kita popoi, baru kita finishing ke warna sogan. Nah itu untuk batik tulis klasik. Jadi memang prosesnya panjang, dan yang membuat lama adalah pada motif-motif klasik itu motifnya itu harus lebih detail dan sesuai dengan pakem yang ada. Kemudian kalau yang lebih mudah adalah batik cap. Batik cap seperti biasa hanya kain, kemudian kita cap dengan sistem stand atau dengan canting tembaga yang berukuran 20 cm persegi rata-rata itu, dan prosesnya lebih mudah karena pewarnaannya biasanya kita dengan sistem colet dan sebagian dengan sistem celup juga. Kebumen menjadi kampung batiknya Kebumen. Kalau kita lihat memang di sini seluruh masyarakatnya lebih dominan mata pencariannya adalah dengan batik. Di sini juga banyak sekali pengusaha-pengusaha batik yang memang bisa dikatakan sudah mandiri dan besar. Kemudian dari segi kekumplitan dari jenis batiknya di sini itu lebih beragam. Jadi mulai dari pengrajin batik tulis yang itu sudah ratusan jumlahnya untuk pengrajinnya, kemudian batik cap juga pengrajinnya banyak, kemudian ada printingnya juga sudah ada pabrik-pabrik besar dengan meja-meja panjang. Jadi ketika orang di mana sih pusatnya batik di Kebumen, maka akan tertuju di Taman Maksan ini. Untuk respon dari Pemkab sendiri itu sangat luar biasa. Akhirnya pun batik Kebumen itu eksis kembali, karena memang dulu Kebumen bisa dikatakan pusatnya batik di Pulau Jawa misalnya. Karena dulu kalau cerita orang-orang tua yang menjadi pelaku batik di Pondok Sekti terutama, di sini itu dulu sampai ada sebuah pabrik pemintalan benang sampai kain mori, kemudian itu semua menggunakan batik cap dan batik tulis saja. Mengalami kemunduran untuk Kebumen adalah ketika masuknya printing. Jadi memang
pertarungan harga dari secara kemudian koperasi dari batik sendiri itu sampai bangkrut, akhirnya terjadi kevakuman. Dan pada tahun 2008-2009 setelah batik menjadi sebuah ditentukan menjadi sebuah warisan budaya oleh WHO, sehingga akhirnya Pemkab Kebumen mulai konsentrasi untuk menghidupkan batik Kebumen kembali. Dan dari situ memang perhatiannya sangat luar biasa, dimulai dari mewajibkan seluruh ASN di Kabupaten Kebumen untuk menggunakan batik lokal Kebumen, kemudian diadakan pameran-pameran, kemudian diadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari batik Kebumen itu sendiri. Dan sampai sekarang pun masih banyak kebijakan-kebijakan dari Pemkab yang yang ibaratnya berpihak kepada pengrajin batik di Kebumen. Dan memang sayangnya masih di lapangan teknisnya masih belum begitu diawasi, sehingga kemanfaatan dari kebijakan-kebijakan sendiri belum seluruhnya mengena kepada pengrajin-pengrajin kecil di Kabupaten Kebumen. Harapan kami untuk batik Kebumen yang sudah luar biasa ini, nantinya bisa semua pengrajin bisa bersinergi, bekerja sama melalui paguyuban yang sudah terbentuk. Kita bareng-bareng yang puyung, ayo kita lebih up lagi batik Kebumen ke dunia nasional bahkan internasional. Karena apa? Kita mempunyai produk batik yang luar biasa bagus, cuma memang mungkin kurang promosi atau cara promosinya itu sendiri yang kurang pas. Kalau promosi melalui pameran-pameran, kita semua insya Allah sudah cukup dengan fasilitas-fasilitas dari Pemkab, yang terutama di sini dari Disperindak yang banyak memfasilitasi pameran-pameran, dan kita difasilitasi dengan sangat luar biasa, yaitu dengan gratis sampai ke akomodasi. Cuma memang kalau kita lihat ketika di pameran-pameran itu sendiri, batik Kebumen itu kurang begitu dilirik, karena mungkin promosi itu sendiri yang memang kurang maksimal seperti itu. Semoga ke depan Pemkab, kemudian paguyuban, kemudian seluruh pengrajin itu bisa bersinergi bersama-sama mengangkat batik Kebumen, tidak hanya mengangkat dalam marketnya saja, tapi paling tidak paguyubannya para pengrajin di Kabupaten Kebumen itu sendiri.